Impact Kids. Halo anak-anak semua, selamat pagi semuanya. Jumpa kembali dengan Ibu Monica dalam acara Impact Kids. Hai, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian semua tetap semangat, penuh sukacita, karena kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mari anak-anak, sebelum kita mulai, kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Allah yang panjang sabar, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu semalam kami boleh beristirahat. Saat ini Bapa, kami rindu untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami supaya kami mengerti dan jadikan kami pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Ibu akan bercerita. Waktu tahun 2023 di bulan Februari ya, Ibu pernah sakit dan dirawat di rumah sakit atau di opnam ya. Terkadang kita bertanya-tanya, kenapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi? Apakah Tuhan tidak sayang pada kita? Mengapa harus mengalami kesakitan? Mengapa harus menderita sakit? Ya, bila kita mengalami kesakitan sampai harus diopnam, ya itu semua atas seizin Tuhan ya. Karena suatu alasan yang kita tidak sepenuhnya mengerti. Meskipun manusia mengacaukan dunia ini dengan dosa ya, jadi banyak sekali hal-hal buruk yang terjadi di dalam dunia. Tapi ya, Tuhan bekerja setiap hari ya untuk membuat dunia ini menjadi utuh kembali ya. Pekerjaan itu disebut pemulihan ya. Karena kita ingat di Alkitab ya, Tuhan berjanji untuk memberkati umatnya dan membimbing mereka sewaktu mereka tersesat ya. Tuhan Yesus diutus Allah untuk mati di kayu salib, menanggung dosa-dosa kita semua ya, dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menyembuhkan kita semua, untuk memberkati kita semua, memberi makan orang-orang ya. Dan kita melihat pemulihan, karya pemulihannya melalui karunia-karunia yang diberikan kepada kita ya. Contohnya karunia kepada dokter, supaya dengan karunia itu dokter dapat merawat pasien, memberikan alternatif pengobatan yang terbaik ya. Jadi manusia dapat menolong sesamanya dengan karunia yang diberikan oleh Tuhan ya. Tuhan itu setia, baik di masa sekarang maupun di masa yang lampau ya. Dan Tuhan itu suatu hari nanti akan memenuhi ya janjinya untuk menyembuhkan, memulihkan semua hal yang rusak ya, sehingga tidak akan ada lagi penyakit, rasa sakit atau kematian. Ya, kita bisa menaruh harapan kita. Yuk kita baca di 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18 membacakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Maksudnya, kita jangan berpatok pada hal-hal sakit penyakit sekarang, tapi kita terus berharap waktu nanti kita bertemu di surga dengan Tuhan Yesus, tidak ada
akan ada lagi apa? Sakit penyakit, kesedihan, kematian, semuanya tidak ada. Makanya kita itu berharap pada yang tak kelihatan, yang adalah kekal. Kita terus berharap ya pada Tuhan saja ya. Jadi hari ini kita masih terus berpegang ya bahwa Tuhan itu peduli. Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Yuk kita buka di 2 Tesalonika 3 ayat 16. Yuk kita baca 2 Tesalonika 3 ayat 16. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Ini suatu janji Tuhan bahwa Tuhan selalu beserta kita ya. Kita tidak sendirian sewaktu mengalami segala yang tidak enak, yaitu sakit, sewaktu kita sakit ataupun sewaktu kita sakit parah. Tuhan selalu ada, Tuhan selalu peduli, Tuhan tahu rasa sakit kita. Karena ingat itu, harapan kita satu-satunya bahwa Tuhan Yesus memulihkan dunia ini nanti ya. Janjinya pasti ditepati. Oke anak-anak, itu firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk janji-Mu akan pemulihan-Mu kepada kami semua. Nanti kami tidak akan merasakan sakit lagi, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi air mata, karena Engkau akan memenuhinya kepada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus bersandar dan berharap hanya kepada Engkau saja. Di masa-masa kami mengalami kesakitan atau sedih hati atau kesusahan, kami hanya mau bersandar kepadamu saja. Engkau yang memberikan damai sejahtera kepada kami, karena Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, kita akan jumpa kembali dalam acara Impact berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.